Yosua dan Israel menyeberang sungai Yordan. Kabut tipis menggantung di atas tanah dataran rendah dekat sungai Yordan ketika fajar mulai menyingsing. Cahaya mentari perlahan menembus awan-awan lembut, menciptakan guratan keemasan yang menari-nari di permukaan sungai yang meluap deras. Dari kejauhan, gemuruh air terdengar seperti raungan raksasa yang tak ingin memberi jalan bagi siapapun. Hari itu, seluruh bangsa Israel berdiri berjajar menghadap sungai. Anak-anak digendong para ibu, para pemuda memegang tombak usang, dan para tua-tua berdiri dengan nuansa campuran harapan serta kecemasan. Di mata mereka, sungai itu bukan sekedar rintangan alam. Yordan adalah garis pemisah antara janji dan kenyataan, antara padang gurun dan tanah yang dijanjikan, antara masa lalu dan masa depan. Dan saat ini, sungai itu tampak tak mungkin diseberangi. Air mengalir dengan kekuatan berlipat ganda karena musim menuai. Permukaan sungai meluap jauh dari batas alaminya. Arusnya deras, membawa ranting-ranting, batu dan lumpur pekat. Bahkan prajurit paling kuat pun mustahil berenang melawannya. Bagaimana kita akan melewatinya? Bisik seorang ibu. Apa kita harus mencari tempat yang lebih dangkal? Tanya seorang pemuda. Mesir tidak serumit ini, keluh seorang lelaki tua. Bisikan keraguan mulai menyebar seperti angin. Tapi di barisan paling depan, berdiri seorang pria dengan tatapan tajam dan wajah yang tidak lagi digelayuti rasa takut. Yosua bin Nun. Semalam, saat bangsa itu tidur, Yosua tidak memejamkan mata. Dia memandang sungai yang meluap, duduk di atas batu besar di tepi Gilgal, sambil memikirkan semua yang Tuhan perintahkan. Tidak ada tongkat Musa, tidak ada laut yang akan terbelah sebelum mereka melangkah. Tidak ada patung tembaga, tidak ada mana yang turun pagi itu. Yang ada hanyalah perintah sederhana dan menegangkan. Biarkan para imam mengangkat tabut perjanjian, melangkah ke sungai, dan ketika kaki mereka menyentuh air, barulah aku bertindak. Perintah itu berbeda dari Laut Tebrau. Saat Musa memimpin bangsa itu keluar dari Mesir, laut terbelah lebih dulu, jalan terbuka sebelum kaki menginjak pasir. Tapi di sini, Tuhan meminta sesuatu yang lain. Melangkah dulu, baru mujizat terjadi. Yosua menarik nafas panjang, memandang ke arah tabut perjanjian yang diletakkan di tengah perkemahan. Tabut itu bersinar lembut di terpa cahaya fajar. Di sanalah simbol kehadiran Tuhan menetap di antara kerup-kerup emas yang sayapnya saling menaungi. Dengan suara menggetarkan, Yosua memanggil seluruh bangsa. Dengarlah hai Israel, bersihkanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perkara-perkara ajaib di antara kamu. Suara itu bergema. Orang-orang saling memandang. Ada yang terkejut, ada yang tersentuh, ada yang merinding. Para imam ditunjuk, 4 orang memikul tabut perjanjian. Langkah mereka perlahan, tetapi hati mereka teguh. Yosua kemudian mendekati mereka. Hari ini, kamu akan tahu bahwa Tuhan yang hidup ada di tengah-tengahmu, dan Ia akan mengusir bangsa Kanaan dari hadapanmu. Para imam menunduk hormat. Kami siap. Pagi itu, ketika matahari naik lebih tinggi, Yosua mengangkat tangan dan memberi aba-aba. Majulah para imam, angkat tabut itu, dan berjalanlah ke sungai. Suasana menjadi sunyi mendadak. Tidak ada burung bernyanyi, tidak ada anak-anak berceloteh. Seluruh Israel menahan nafas. 4 imam itu melangkah maju. Mereka mendekati sungai yang mengganas. Air memercik tinggi saat menghantam batu-batu besar. Gelombang kecil memukul kaki mereka. Salah satu imam berbisik pada rekannya, "Apakah kita akan mati tenggelam bila Tuhan tidak bertindak?" Yang lain menjawab pelan, "Jika Tuhan yang memanggil, maka Dia juga yang membuka jalan." Yosua berdiri beberapa langkah di belakang mereka.
Ia sendiri menyaksikan bagaimana Musa dulu berdiri di depan laut, tongkatnya terangkat. Dan ia tahu, hari ini, pengalaman itu harus menjadi miliknya sendiri. Ia tidak sedang meniru Musa. Tuhan ingin menunjukkan cara yang baru. Tabut perjanjian perlahan mendekati tepi sungai. Para imam itu ragu sejenak, tetapi hanya sejenak. Mereka mengangkat kaki, dan mereka melangkah masuk. Saat telapak kaki mereka menyentuh air sungai Yordan yang dingin dan ganas, sesuatu terjadi. Air yang mengalir dari utara tiba-tiba berhenti. Bukan melambat, bukan menyurut, bukan sekadar menurun, tetapi berhenti membentuk dinding air yang menjulang seperti tembok kaca cair yang tidak jatuh. Jauh di dekat kota Adam, air itu terhenti total, seolah tangan raksasa menahan arusnya. Sementara air yang mengalir ke selatan menuju Laut Mati mengalir habis, menyisakan lembah besar yang mengering. Dengan cepat, gemuruhnya berhenti, tanah basah berubah menjadi padat, dan untuk pertama kalinya, bangsa Israel melihat mukjizat seperti yang pernah diceritakan ayah-ayah mereka. Prajurit Israel berteriak terkejut, para wanita menepuk mulut mereka sambil menangis, anak-anak melompat-lompat kegirangan. Lihat, sungai terbelah, Tuhan benar-benar bersama kita. Ini seperti Musa, ini seperti Laut Tebrau. Tetapi Yosua tahu, ini bukan Musa, ini bukan laut, ini kisah yang benar-benar baru. Di tengah tanah sungai yang kini kering, para imam berdiri tegak memikul tabut perjanjian. Mereka tidak bergerak. Mereka menjadi penopang iman seluruh bangsa, berdiri kokoh di tengah sungai sampai semua orang menyeberang. Bangsa Israel mulai berjalan melewati dasar Yordan. Anak-anak berlari sambil tertawa, memainkan lumpur kering di kaki mereka. Para ibu memeluk bayi-bayi mereka, terharu menyaksikan mujizat di depan mata. Para pria menggenggam peralatan perang mereka, sambil menatap dinding air yang menjulang, merasa kecil sekaligus dilindungi. Seorang anak kecil menarik lengan ayahnya. "Ayah, apakah air itu akan jatuh?" Sang ayah tersenyum sambil mengusap kepala anaknya. "Tidak, nak. Tuhan yang menahan air itu untuk kita." Bagi sebagian orang, perjalanan itu hanya beberapa menit. Bagi yang lain, mungkin lebih lama. Namun di setiap langkah mereka, rasa takut berganti kagum, rasa ragu berubah menjadi iman. Di tengah perjalanan, Yosua memanggil 12 pria, satu dari setiap suku. "Ambillah batu dari dasar sungai ini. Setiap orang satu batu, letakkan di bahumu. Kita akan mendirikan tugu peringatan di Gilgal, supaya anak cucu kita tahu apa yang Tuhan lakukan di sini." Para lelaki itu menunduk mengambil batu-batu besar yang licin, mengangkatnya dan membawanya ke seberang. Yosua sendiri mengambil satu batu dan menaruhnya tepat di tempat para imam berdiri, sebagai tanda abadi bahwa Tuhan hadir dan memimpin perjalanan itu. Saat bangsa itu mencapai seberang, Yosua kembali memandang para imam yang masih tegak memikul tabut. Sinar matahari mengenai emas pada tabut perjanjian, membuatnya bersinar seperti api suci. "Sekarang," seru Yosua, "keluarlah dari sungai." Begitu kaki terakhir imam meninggalkan dasar sungai, air Yordan mengalir kembali dengan deras. Suaranya menggelegar, menghapus semua jejak bahwa sungai itu pernah terbelah. Tetapi, hati bangsa Israel sudah berubah. Mereka memandang pemimpin mereka, Yosua bin Nun, bukan lagi sebagai penerus yang kecil dan penuh ketakutan, tetapi sebagai pemimpin yang disertai Tuhan seperti Musa. Orang-orang berseru dengan kagum, "Tuhan bersama Yosua, seperti Ia bersama Musa."
Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di Bukit Gilgal, 12 batu yang dibawa dari dasar sungai disusun menjadi tugu besar. Yosua berkata kepada bangsa itu, "Jika suatu hari anak-anakmu bertanya, 'Apa arti batu-batu ini?' engkau akan berkata, 'Yordan terbelah di hadapan tabut perjanjian Tuhan.' Kitalah saksi bahwa Tuhan berperang bagi Israel, dan tidak ada janjinya yang gagal." Malam itu, bangsa Israel menyalakan api unggun besar. Api menjulang ke langit, menerangi wajah-wajah yang tadinya penuh ketakutan, kini berubah menjadi wajah-wajah penuh iman. Dan di seberang sungai, di balik tembok Yeriko, para prajurit Kanaan melihat api itu. Mereka tidak tahu detail kejadian, tetapi laporan datang. Yordan terhenti. Airnya berdiri seperti tembok. Israel menyeberang dengan kaki kering. Raja Yeriko gemetar. Prajuritnya ketakutan. Penduduknya berbisik di lorong-lorong kota, "Allah Israel hidup." Malam itu, Yosua berdiri sendirian di tempat tinggi di Gilgal. Ia memandang ke arah Yordan yang kembali mengalir dengan angkuhnya. Dalam remang cahaya api, Yosua berbisik, "Terima kasih Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami." Ia menutup mata, dan di dalam ketenangan hatinya, kata-kata itu menggema lagi. Kata yang Tuhan ucapkan berkali-kali sejak awal panggilannya. "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi."